Sebuah berita mencenangkan datang dari Gedung Putih Amerika. Enggak, gue nggak ngebahas tentang Donald Trump yang dikabarkan, diisukan lebih tepatnya, telah tiada, tapi nyatanya balik lagi ya. Melainkan tentang executive ordernya yang cukup sebenarnya agak B aja, dalam artian kayak gak gimana-gimana. Tapi sebenarnya gimana-gimana? Bingung kan lu? Oke, jadi Donald Trump itu baru aja menandatangani sebuah executive order yang mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Trump signed executive order rebranding Pentagon as Department of War. Directive will make Department of War secondary title and its way to get around need for congressional approve. Jadi Trump ganti nama Menteri Pertahanan menjadi Menteri Peperangan. Ya sebenarnya biasa aja kan, kayak ya udah gitu. Tapi ini ada kayak semacam tendensi nggak sih, kayak semacam hal yang bentar nih kok tiba-tiba lo ganti perang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ini akan langsung membuat Amerika menjadi sangat-sangat perang atau gimana? Donald Trump signed an executive order on Friday to rebrand the Department of Defense as Department of War, a callback to the department original name used for 1789 to 1947. Jadi buat yang belum tahu, kayaknya hampir di mana-mana nama departemen yang ngurusin tentara, mesin-mesin perang dan lain-lain itu emang kayaknya lebih bagus dinamain Department of Defense atau Menteri Pertahanan. Karena nggak ada yang mau lagi nge-branding dirinya sebagai negara yang suka perang, hobi perang, atau menginginkan perang, tapi mereka pengen bertahan. Mereka tidak mau lagi mengulang perang. Makanya namanya pasukan pertahanan, bukan pasukan penyerangan. Apalagi departemennya dibilang Departemen Pertahanan. Tapi tiba-tiba Donald Trump ini tahu-tahu ganti nama pakai executive order alias keputusan presiden untuk semacam rebrand gitu, kayak diganti gitu. Pertanyaannya langsung kan, urgensinya apa? Trump said at the signing, and then we decide to go woke and we change the name of Department of Defense. We won the First World War. We won the Second World War. We won everything before that and in between. Trump said at the beginning, and then we decided to go woke and we changed the name to Department of Defense. Ya, gua ngarang. Itu dia sendiri yang ngomong. Yes, dia yang bilang tuh. Jadi woke. Nama Department of Defense, Menteri Pertahanan, itu woke. We won the First World War. We won the Second World War. We won everything before that and in between. And then we decided to go woke and we changed the name to Department of Defense. So we're going Department of War. Lagi-lagi sebuah keputusan yang bisa kita kritisi ya, bahwa urgensinya apa? Jadi gara-gara namanya woke doang. Sebelum kita debatkan beneran mesti diganti apa enggak, kita debatkan dulu alasan ini. Woke. Gue dari tadi berusaha untuk positive thinking tapi nggak ketemu gitu. Sebelah mana woke-nya gitu? Kenapa defense jadi woke? Sejak kapan kata defense masuk jadi woke? Ini siapa yang ngebisikin Donald Trump? The move comes days after a PEEP US Navy airstrike PEEP 11 people on a small boat in international water, which the military said involving a drug vessel operated by Venezuelan gang Tren de Aruga. Some legal expert question whether the strike was lawful under the international law. Jadi baru-baru ini tuh tentara Amerika tuh kayak ngeledakin sebuah perahu, bukan pesawat, yang mau melintasi Amerika kayaknya, dan katanya sih bawa obat-obatan terlarang, dan itu bagian dari semacam kartel atau gengnya di Venezuela, dan mereka lagi membanggakan itu sebagai sebuah operasi yang sukses. Tonight, the White House releasing this dramatic video of the U.S. a boat in the Southern Caribbean. President Trump says it was carrying drugs from Venezuela. Tapi banyak orang mengkritisi, emang sampai harus diledakin ya? Tapi dari kritikan tersebut, Trump malah bertambah gitu, malah apa ya, kayak semacam ningkatin kesebelan orang gitu dengan, oh ya udah kalau gitu, kalau lu nggak suka cara kita menyelesaikan masalah dengan meledak-ledakan ini, gue ganti nih dari defense jadi war. Tapi keputusan ini belum bisa jadi keputusan yang diiyain, dalam artian nggak langsung jalan, karena keputusan ini harus disepakati dulu sama para legislatif di sana, baru bisa namanya dari Departemen Pertahanan menjadi Departemen Peperangan. Nah terus gimana dong? Dia udah ganti, terus maksudnya gimana? Ya kalau gue pahami ya, tapi mungkin anak-anak yang ngerti tatanan hukum Amerika bisa bantu jelasin di kolom komentar di bawah ya. Tapi yang gue pahamin ya, executive order ini ya benar-benar terjadi semacam kayak niatan yang udah diniatin nih, dan tinggal di-approve apa enggak sama DPR di sana. Nah selama belum di-approve, si Menteri Pertahanan ini akan menjadi second name-nya, menjadi nama aliasnya, akan menjadi nama lain dari Departemen Pertahanan, sampai akhirnya di-approve sama para DPR di sana. Trump has argued that the original name better reflects military victories and honestly represent what the department does. The rebrand will reverse the 1947 name change made as a part of post-war reform that emphasize defense over warfare. Jadi
emang bener, maksudnya waktu namanya Departemen Peperangan, ya Amerika menang banyak perang. Tapi apa hubungannya nama sama keberhasilan gitu kan? Lu mau namanya Uga Bunga juga kalau menang ya menang ya kan? Jadi ini adalah sebuah tindakan yang mungkin kayak gak ngerti juga buat membuat dia jadi lebih populis juga enggak juga gitu loh. Ya mungkin para konservatif yang keras gitu yang demen banget perang bakal setuju gitu. Tapi again ini sangat-sangat luar biasa aneh gitu loh. Hanya karena woke dan hanya karena dulu waktu namanya perang kita menang banyak perang gitu. Nah pas diganti defense kita kalah di Vietnam misalnya katanya atau di mana gitu loh, kayak nggak jelas gitu. Dan masalah terbesarnya adalah kalau kalian tahu ini semua walaupun cuman kayak iseng ganti nama, rebranding atau memang beneran diseriusin, ini tuh udah kena biaya. Bukan kayak semacam baru tanda tangan terus nggak ada biaya. Ini udah kena biaya. Ada anggaran yang kepake untuk ngurus ini semua. Bahkan sebelum di-approve sama DPR di Amerika, ini kebijakan udah makan anggaran. The administration already begun implementing the symbolic change. Visit to the pentagon.devs.gov website are now automatically redirect to war.gov. Ganti nama website walaupun mungkin harganya murah, tapi tetap kena anggaran. Belum lagi kalau nanti udah di-approve, mesti ganti logo, mesti ada sosialisasi, mesti ada rebranding semuanya, mungkin logonya, namanya, websitenya, penamaannya, gambar-gambar di mananya, dan lain-lainnya, kebijakan-kebijakan yang mesti pakai namanya diganti semua, papan, pelang, dan lain-lain, itu semua kan pakai anggaran. Meanwhile, yang udah sering nontonin gue udah tahu kalau Trump ini lagi rame-ramenya teriak-teriak waktu masa kepemimpinan yang kedua ini adalah efisiensi anggaran. Kan jadi kontradiktif lagi. Lu bilang efisiensi, tapi lu ganti nama departemen dari defense ke war. Dan urgensinya hanya karena dulu pas namanya war menang dan nama defense terlalu war, kan aneh. Dan negara-negara lain kan jadi insecure gitu. Ini Amerika tuh mau gila-gilaan perang lagi apa gimana gitu? Apa gara-gara ngambek gak diundang ke Cina terus jadi kayak nantangin apa gimana? Dan masalahnya brand dia waktu pemilu itu adalah presiden yang bakal sangat-sangat anti perang. The combination of aggressive military action and symbolic rebranding goes in contrast with Trump's repeated claim to be the anti-war president who campaigned on promise to end conflict and avoid new wars. Trump said during the signing of the order that his focus on strength and trade has improved American position in the world. Ya, lagi-lagi politisi ya mau ngomong apa pas kampanye, tapi nyatanya bisa jadi, nah gitu loh. Memang secara kasar menurut gua nggak ada masalah dalam artian lu mau ganti nama apapun nggak jadi masalah, tapi masalahnya ini bisa dikritisi dong, maksudnya apa gitu loh. Udah pertama jelas-jelas buang anggaran. Dan habis itu adalah tendensi beliau dan administrasinya tuh mau kemana gitu loh. Mau perang kemana kok tiba-tiba kayak ngumumin we're back boys, World War I, World War II, and now World War III gitu, kayak ngasih tahu gitu, we are ready for it gitu, kayak maksudnya apa gitu. Tentu dalam hubungan internasional walaupun gue gak belajar banget secara formal lah, ini bener-bener jadi kayak semacam gertakan yang bikin aliansi mereka tuh jadi kayak gejer gitu loh, kayak aduh ini mau ngapain lagi sih gitu loh. Udah bikin hubungan banyak renggang di berbagai macam negara-negara sahabat yang udah terbentuk selama puluhan tahun, sama rival pun juga jadi nyebelin gitu, kayak ini orang nantangin beneran nih gitu loh. Hanya sesimpel ganti nama dan ya nggak tahu mau dipakai buat apa. Dan lagi-lagi gue orang yang sepakat ya kalau apalah arti semua nama gitu, mau namanya nanti apa, kita lihat tindakan. Yang mau nanti namanya Departemen Pertahanan, kalau bikin peperangan mulu ya bodo amat namanya Departemen Pertahanan, tapi dia sebenarnya perang. Atau kebalikannya, dia jadi nama Departemen Peperangan tapi berusaha untuk menghindari perang. Who knows? But again, ini adalah sebuah tindakan yang lagi-lagi membuat Amerika jadi mengkritisi Donald Trump sebagai pemimpin. Demo Donald Trump udah banyak di mana-mana, tapi dia malah bikin kebijakan yang makin bikin mungkin bakal di demo lagi. Dan saya mesti ingatkan, mau nggak mau, suka nggak suka, Amerika adalah negara yang menjadi poros dunia. Tindakan sekecil apapun yang dilakukan Amerika akan berdampak ke negara manapun, walaupun mungkin nggak sebesar itu. Makanya jangan sampai kalian mengabaikan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat sama pemerintahan Amerika. Gue ngomong kayak gini pasti teman-teman trader atau investor langsung pada kayak ya pastilah gitu. Iya, dan itu ekonomi itu sangat ngaruh banget ke siapapun main ke dunia. Ekonomi kita tuh saling terhubung gitu. Satu kena, semuanya kena. Krisis satu negara, negara-negara lain bisa ikut keseret walaupun mungkin dampaknya nggak sebesar itu. Apalagi sesimpel seorang presiden tiba-tiba ganti nama dari defense menjadi war. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan buat teman-teman yang belajar HI, belajar hukum, atau juga mungkin teman-teman nih militer antusias nih yang banyak di Indonesia nih, mungkin bisa dikritik gitu, mungkin bisa tambahin kritikan ke gua gitu, kayak emang no Amerika udah boleh beli barang segala macem, atau emang tindakan-tindakannya berbaunya apakah pengen melakukan tindakan-tindakan yang cukup mengerikan? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan hal-hal di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gua upload video sehari satu, jadi kalau kalian masih mau dengerin obrolan gua, cek channel gua dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Trump bisa aja batalin peraturannya, Trump bisa aja tiba-tiba disetujui dengan cepat sama DPR gitu, tapi gue nggak bisa upload secepat itu. Jadi kalau kalian mau dapetin update dari gue biasa lebih cepat di Instagram atau di TikTok. Follow gue di sana. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.